Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang persamaan garis lurus bagian kedua. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Nah, pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari submateri tentang gradien persamaan garis lurus, ya, dan nanti menyusun persamaan garis lurus dari gradien. Ya. Di sini kita fokuskan dulu ya untuk mengetahui bagaimana cara menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Selanjutnya, ya, gradien persamaan garis lurus. Nah, di sini ada suatu ilustrasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menara miring Syah Bandar. Ya. Ternyata di Indonesia ya, juga memiliki ya menara yang miring ya. Selain di Italia ya, menara Pisa, Indonesia punya menara miring namanya Menara Syah Bandar yang dibangun oleh VOC tahun 1839 di Muara Ciliwung, Jakarta Utara. Menurut Muhammad Isa, salah satu petugas menjaga museum, jadi pada tahun 2001 kemiringan menara ini 2,5 derajat dan sekarang ya seiring dengan berjalannya waktu kemiringannya mencapai 4 derajat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiringan? Nanti dalam kegiatan belajar kali ini kita akan merumuskan konsep dari kemiringan atau yang dikenal dengan gradien ya, dari suatu persamaan garis lurus. Selanjutnya, ya, gradien persamaan garis lurus dan grafiknya. Oke. Nah, di sini ada suatu ilustrasi ya, di mana ya, apakah itu kemiringan atau garis lurus ya. Ini garis lurusnya yang berwarna biru ya. Bayangkan Anda atau kalian ketika menaiki suatu anak tangga. Semakin landai tangga tersebut, maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin curam tangga tersebut, maka akan terasa semakin sulit dan lebih melelahkan ya untuk naik tangga. Sini kemiringan pada suatu garis lurus atau dikenal dengan gradien adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak dan perubahan sisi mendatar. Sini ada garis yang berwarna biru ya, di mana sini ada perubahan sisi mendatar ya, ini ya perubahan X ya. Ada perubahan sisi tegak nih, ini perubahan Y ya. Nanti perubahan X dan perubahan Y itu akan dilambangkan dengan delta X dan delta Y. Seperti apa? Ini konsepnya. Gradien atau dilambangkan dengan M adalah perubahan sisi tegak berbanding perubahan sisi mendatar ya, atau delta Y dibagi dengan delta X ya. Nah, ini M ini gradien garis ya. Untuk rumus yang pertama, jika diketahui dari grafiknya ya, atau gambar grafiknya. Yang kedua, ya, rumus yang kedua, nah, ini gradien garis jika diketahui dua buah titik, maka rumusnya menjadi delta Y per delta X itu bisa berubah menjadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini jika diketahui dua buah titik ya, untuk mencari gradiennya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat selanjutnya. Oke, mendaki bukit. Nah, di sini ada suatu ilustrasi ya. Pada hari Minggu, Cecep dan teman-teman pergi mendaki bukit yang ada di dekat rumahnya. Perjalanan mereka ke puncak bukit ya, dari mulai pos A, kemudian pos B, kemudian pos C, pos D, dan pos E ya. Atau puncak bukit ini mendatar ya di puncak. Tujuan Cecep adalah sampai di puncak ya. Di sini berarti DE. Nah,
Dari situasi ini, hitunglah kemiringan bukit yang Cecep lewati saat berangkat. Ya. Berarti dari A ke B, ke C, ke D, dan ke E. Ya. Jika Cecep hendak pulang, jalan mana yang sebaiknya Cecep lewati? Apakah melewati jalan semula atau meneruskan perjalanan? Ya, jadi untuk pulang dari DE ini apakah lewat jalan semula kembali lagi atau meneruskan perjalanan? Ya. Nah, itu adalah permasalahan yang harus kita pecahkan ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawabnya, mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Oke, ya, pembahasannya. Nah, ini tadi kita sudah punya ilustrasi ya, dan kita sudah punya konsep dari gradien, yaitu perubahan sisi tegak berbanding perubahan sisi mendatar atau delta Y per delta X ya. Sehingga kita cari dulu ya delta Y dan delta X. Oke, selanjutnya. Nah, dari A menuju ke B, maka kita bergerak ke kanan ya sebanyak 3 satuan. Kemudian bergerak ke atas sebanyak 4 satuan. Sehingga pergerakan ke kanan ini disebut delta X ya, sama dengan 3. Positif ya, karena bergeraknya ke kanan. Kemudian bergerak lagi ke atas ya, berarti positif ya, 4 satuan. Maka diperoleh delta X sama dengan 3 dan delta Y sama dengan 4. Sehingga kita bisa mencari gradien atau M garis AB itu berarti delta Y per delta X. Tadi delta Y-nya 4 berbanding delta X-nya 3. Jadi gradiennya adalah 4 per 3. Selanjutnya dari B ke C. Maka pergerakannya ke kanan 3 satuan, ke atas juga 3 satuan. Sehingga kita peroleh delta X sama dengan 3, delta Y juga sama dengan 3. Maka gradien garis BC itu adalah 3 per 3 ya, sama dengan 1. Berikutnya, dari C ke D. Nah, diperoleh ke kanan 3 satuan, ke atas 1 satuan. Sehingga delta X sama dengan 3, kemudian delta Y-nya sama dengan 1. Maka gradien garis CD yaitu delta Y per delta X sama dengan 1 per 3. Selanjutnya dari D ke E. Dari D ke E itu hanya memiliki delta X saja atau bergerak ke kanan saja sebanyak 3 satuan. Sedangkan ke atasnya itu adalah 0 satuan atau delta X-nya 3 dan delta Y-nya adalah 0. Sehingga gradien garis DE itu delta Y per delta X sama dengan 0 per 3 itu sama dengan 0 ya. Jadi untuk gradien garis yang mendatar itu adalah 0. Berikutnya, ya, kita lanjutkan cari gradien EF. Jadi kalau dari E ke F itu ke bawah 3 satuan, ke kanan 1 satuan. Sehingga kalau bergerak ke bawah, delta Y-nya negatif 3. Kemudian delta X-nya positif 1. Sehingga gradiennya adalah delta Y per delta X. Berarti negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya gradien dari F ke G ya. Ke bawah 2 satuan, ke kanan 2 satuan. Berarti delta Y-nya negatif 2, delta X-nya sama dengan 2. Maka gradiennya adalah negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Dan terakhir dari G ke H. Dari G ke H ini hanya memiliki delta Y saja ya. Atau ke bawah saja sebanyak 3 satuan ya, negatif ya karena bergerak ke bawah. Sedangkan ke samping itu 0 satuan. Jadi delta Y-nya sama dengan negatif 3 dan delta X-nya adalah 0. Maka gradien GH itu negatif 3 dibagi 0 ya. Itu sama dengan tidak terdefinisi atau tidak didefinisikan ya untuk gradien yang vertikal garisnya itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya.
Yang pertama, nah jika garis tersebut, ya ini garis ini, condong ke kanan, di sini memiliki delta Y4, ya, delta X-nya 2, berarti gradiennya 4/2. Maka gradiennya itu bernilai positif, ya. Jadi garisnya condong ke kanan, ya. Selanjutnya, apabila garisnya condong ke kiri, ya ini condong ke kiri, di sini gradiennya, ya delta Y-nya negatif 4, delta X-nya 2. Sehingga gradiennya negatif 4/2. Maka nilai gradiennya itu negatif, ya, kalau condong ke kiri. Selanjutnya, untuk yang garis yang mendatar, gradien garisnya adalah delta, di sini delta X-nya 5, kemudian delta X-nya 5, delta Y-nya 0. Maka gradiennya 0 bagi 5, 0, ya. Jadi, garis yang sejajar sumbu X memiliki gradien 0. Garis dengan gradien 0 dikatakan tidak memiliki kemiringan atau gradien. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, itu adalah gradien garis yang tegak lurus, ya, tegak lurus. Di sini delta X-nya 0, sedangkan delta Y-nya 3. Maka gradiennya 3/0 atau tidak terdefinisi. Jadi, garis yang sejajar sumbu Y atau tegak lurus sumbu X menyebabkan pembagian 0 pada perhitungan gradiennya, sehingga tidak terdefinisi. Ya. Jadi, inilah kesimpulan dari nilai-nilai atau sifat-sifat suatu gradien. Selanjutnya, nah, ini contoh soal dan pembahasan. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nah, di sini ada gambarnya ya, berupa garis ya. Yang pertama EF, yang kedua GH. Bagaimana cara mencarinya? Kita harus menentukan delta X ya, dari E ke F berarti ke kanan 2 satuan, kemudian ke atas 3 satuan. Sehingga diperoleh delta X-nya sama dengan 2 dan delta Y-nya sama dengan 3. Maka gradiennya dari garis EF adalah 3/2. Ini condong ke kanan ya, berarti nilai gradiennya positif. Selanjutnya, gradien garis GH. Ya, kita lihat. Nah, dari G ke H, berarti kita bergerak ke bawah 2 satuan dan ke kanan 4 satuan. Artinya, delta Y sama dengan negatif 2 dan delta X sama dengan 4. Sehingga gradien dari GH adalah negatif 2/4. Ya, sama dengan disederhanakan menjadi negatif 1/2. Kita lihat garis GH condong ke kiri sehingga nilai gradiennya adalah negatif. Ya, selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Tentukan gradien garis yang melalui titik-titik berikut. A, negatif 1,3 dan B, 9, negatif 2. Yang kedua, C, negatif 2, negatif 4 dan D, 6, negatif 7. Pembahasan. Ya. Garis AB melalui titik A negatif 1,3 dan B 9,2. Titik A negatif 1,3. Maka X1-nya adalah negatif 1, kemudian Y1-nya adalah 3. Kemudian titik B 9, negatif 2. Maka X2-nya adalah 9 dan Y2-nya adalah negatif 2. Kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari gradien dari dua buah titik. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka Y2 negatif 2 dikurang Y1-nya adalah 3. Kemudian per X2-nya adalah 9 dikurang X1-nya adalah negatif 1. Negatif 2 dikurang 3 adalah negatif 5. 9 dikurang negatif 1, maka berubah menjadi min ketemu min jadi plus. Berarti 9 ditambah 1 sama dengan negatif 5/10. Ya. Kita sederhanakan. Atas bawah kita bagi dengan 5. Ya. Sehingga menjadi negatif 1/2. Ya. Jadi gradien garis AB ya, atau yang melalui titik A dan titik B adalah negatif 1/2.
gradiennya bernilai negatif, maka garisnya itu condong ke kiri. Yang kedua, ya. Nah, garis AB juga CD ya, maaf sini. Yang kedua itu CD melalui titik C negatif 2, negatif 4 dan B 6, negatif 7. Titik C negatif 2, negatif 4. Maka X1-nya adalah negatif 2 dan Y1-nya adalah negatif 4. Kemudian titik D 6, negatif 7. Maka X2-nya adalah 6 dan Y2-nya adalah negatif 7. Maka gradiennya adalah seperti tadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya negatif 7 dikurangi Y1-nya negatif 4 per X2-nya 6 dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Negatif 7 dikurang negatif 4. Berarti negatif 7 tambah 4. Min ketemu min jadi plus. 6 diambil negatif 2. Ya, min ketemuin jadi plus. Jadi 6 tambah 2. Negatif 7 ditambah 4 adalah negatif 3. 6 ditambah 2 itu adalah 8. Sehingga gradiennya adalah negatif 3 per 8. Ya. Nilainya masih negatif. Berarti garis CD itu condong ke kiri. Ya, karena gradiennya negatif. Berikutnya, ya, gradien persamaan garis lurus dari persamaannya apabila ya diketahui persamaannya. Nah, jika persamaannya berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka gradien garisnya itu adalah M atau koefisien dari X ya. Ini bentuk yang pertama ya. Jika garisnya berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah M atau koefisien dari X. Yang kedua, jika garisnya itu mempunyai persamaan atau bentuknya AX tambah BY sama dengan C atau bentuknya AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka gradien garisnya itu adalah M sama dengan min A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X dan B itu koefisien dari Y. Seperti itu. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan gradien dari persamaan berikut ini. Yang A, Y sama dengan 4X tambah 12. Nah, maka bentuknya ini termasuk ke dalam bentuk yang pertama ya, Y sama dengan MX ditambah C. Maka gradiennya mudah. Ya, gradien garis Y sama dengan 4X ditambah 12 adalah 4 ya, yaitu koefisien dari X-nya itu adalah 4 ya. Yang kedua, 3X dikurang 4Y sama dengan 6. Nah, ini mengacu kepada bentuk yang kedua ya. Jadi, harus kita cari nilai A dan nilai B-nya dulu. Nah, gradien seperti apa? Di sini kita peroleh nilai A adalah 3, yaitu koefisien dari X. Kemudian nilai dari B ya, itu adalah negatif 4 ya, atau koefisien dari Y. Maka gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif dari A-nya adalah 3 ya. Jadi negatif 3 per negatif 4 B-nya. Negatif ketemu negatif, ya negatif bagi negatif positif. Sehingga gradiennya menjadi 3 per 4 positif. Maka garis ini itu condong ke kanan. Berikutnya yang bagian C. Nah, bentuk yang bagian C ini masih ke bentuk yang kedua. Maka kita harus menentukan ya ini nilai A-nya 4, kemudian nilai B-nya adalah 6 ya. Cari dulu. A-nya 4 dan B-nya 6. Maka gradiennya M sama dengan min A per B. A-nya 4 ya, ketemu min jadi min 4 per 6. Ini diperkecil ya. Atas bawah kita bagi dengan 2 ya, sehingga hasilnya adalah negatif 2 per 3. Itu untuk yang C. Untuk yang D juga masih sama ya, bentuknya masih bentuk yang kedua.
Sehingga yang D ini kita tahu bahwa nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah negatif 5. Ya. Nah, ini A-nya 3, B-nya negatif 5. Gradiennya adalah M sama dengan min A per B. A-nya adalah 3, ya, ketemu min, ya, jadi min 3 per B-nya itu min 5. Ya, jadi min 3 per min 5. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Ya, jadi 3 per 5. 3 per 5 positif, berarti garisnya ini condong ke kanan. Itu yang D. Untuk yang E, ini mempunyai bentuk yang kedua masih, ya. Sehingga kita cari A-nya adalah 10, ya, koefisien dari X. B-nya itu adalah 2, koefisien dari Y. Gradiennya adalah M sama dengan min A per B. A-nya adalah 10, ketemu min, ya, jadi min 10 per B-nya adalah 2. Min 10 bagi 2 sama dengan min 5. Jadi gradien garis ini adalah min 5. Nah, yang terakhir yang bentuk F itu bentuknya itu masuk ke bentuk yang pertama, ya, Y sama dengan MX ditambah C. Tentu ya gradiennya itu mudah sekali, ya, yaitu koefisien dari X-nya itu sendiri, yaitu gradiennya adalah negatif 7. Nah, ini ya, gradien dari Y sama dengan negatif 7X min 5 adalah negatif 7. Ya. Selanjutnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, untuk pembelajaran kali ini tentang menentukan gradien persamaan garis lurus dicukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.